Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Di waktu-waktu liburan seperti sekarang ini, ada banyak sekali aktivitas positif yang bisa kita lakukan. Salah satunya yaitu dengan cara berkebun. Dengan berkebun, kita bisa mengamati proses pertumbuhan dari tumbuhan yang ada di sekitar kita. Namun, pernahkah teman-teman berpikir apa sih yang bisa menjadikan tumbuhan menjadi semakin besar dan juga semakin tinggi? Hal tersebut dikarenakan adanya aktivitas pembelahan dari sel tumbuhan. Sel-sel tumbuhan tersebut akan berkumpul dalam jumlah banyak dengan asal, struktur, dan fungsi yang sama membentuk sebuah jaringan. Lalu, apa saja jaringan yang menjadikan tumbuhan semakin besar dan tinggi? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, pada kali ini kita akan membahas tentang jaringan tumbuhan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang mempunyai asal, struktur, dan fungsi yang sama. Berdasarkan tipe dan juga fungsinya, jaringan tumbuhan dibedakan menjadi dua, yaitu jaringan meristem dan juga jaringan dewasa. Jaringan meristem adalah jaringan yang sel-selnya masih terus aktif membelah dan juga belum mengalami diferensiasi. Diferensiasi ini adalah proses spesialisasi sel baik dari morfologi maupun fisiologi untuk membentuk jaringan-jaringan yang lainnya. Jaringan meristem memiliki beberapa ciri. Yang pertama, biasanya tidak ditemukan ruang antar sel. Yang kedua, sel-selnya memiliki dinding yang tipis. Yang ketiga, sel-selnya mengandung sitoplasma yang banyak. Yang keempat, memiliki nukleus yang besar. Dan yang kelima, vakuolenya kecil atau bahkan tidak ada. Jaringan meristem ini dapat diklasifikasikan berdasarkan beberapa kriteria. Yang pertama, berdasarkan posisinya dalam tubuh tumbuhan. Yang kedua, berdasarkan asal-usulnya. Dan yang ketiga, berdasarkan jaringan yang dihasilkannya. Berdasarkan posisinya dalam tubuh tumbuhan, jaringan meristem dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, meristem apikal. Yang kedua, meristem interkalar. Dan yang ketiga, meristem lateral. Meristem apikal merupakan meristem yang terdapat di ujung akar dan ujung batang, sehingga menyebabkan akar semakin panjang dan batang semakin tinggi. Meristem interkalar merupakan meristem yang ada di antara jaringan dewasa dan pangkal ruas batang, sehingga menjadikan ruas batang semakin panjang. Dan yang ketiga, meristem lateral. Meristem lateral terdapat sejajar dengan permukaan organ. Berdasarkan asal-usulnya, jaringan meristem dibedakan menjadi dua, yaitu meristem primer dan meristem sekunder. Jaringan meristem primer adalah jaringan muda yang berasal dari sel-sel embrioni. Biasanya terdapat pada ujung akar dan juga ujung batang yang berfungsi untuk pemanjangan akar dan batang. Meristem sekunder adalah jaringan dewasa yang berhenti tumbuh lalu kemudian menjadi embrional kembali. Jaringan meristem sekunder ini terdiri dari kambium yang biasanya terdapat pada akar dan batang dan juga kambium gabus yang terdapat pada kulit batang. Yang terakhir, berdasarkan jaringan yang dihasilkannya. Meristem primer berasal dari sel-sel initial yaitu promeristem. Promeristem ini kemudian akan menjadi berbagai jaringan lagi yaitu protoderm, prokambium, dan meristem dasar yang masing-masingnya akan berdiferensiasi. Protoderm akan berdiferensiasi menjadi jaringan epidermis, prokambium akan berdiferensiasi menjadi jaringan pengangkut yaitu xilem dan floem, dan meristem dasar akan berdiferensiasi menjadi parenkim atau jaringan dasar. Selanjutnya, meristem sekunder. Meristem sekunder ini berasal dari sel-sel dewasa yang kemudian menjadi meristematik kembali. Bentuk dari sel meristem sekunder ini berbentuk pipi dan juga prisma dengan vakuola yang besar. Contoh dari meristem sekunder ini yaitu kambium yang biasanya terdapat pada akar dan juga batang tumbuhan dikotil, lalu gimnosperme dan juga beberapa tumbuhan dari monokotil. Selain itu ada juga kambium gabus yang terdapat pada kulit batang. Kambium gabus yang terdapat di kulit batang ini akan membentuk jaringan gabus yang sulit atau bahkan tidak bisa dilalui oleh air sehingga bersifat sel mati. Kemudian ada jaringan dewasa. Jaringan dewasa adalah jaringan
yang sel-selnya sudah berhenti membelah dan telah mengalami proses diferensiasi menjadi bagian-bagian yang lebih khusus. Ciri-ciri dari jaringan dewasa yaitu sel-selnya relatif berukuran besar dibandingkan dengan sel-sel meristem, memiliki vakuola yang besar, dinding selnya telah mengalami penebalan, terkadang terdiri dari sel mati, dan yang terakhir terdapat ruang antar sel. Ruang antar sel yang terdapat pada jaringan dewasa dapat terjadi berdasarkan beberapa cara. Yang pertama secara sisogen, yaitu saling menjauhnya sel-sel di sekitarnya. Contohnya ada pada tangkai daun teratai. Lalu yang kedua secara lisigen, yaitu apabila sel melebur beserta isinya. Contohnya ruang minyak pada jeruk. Lalu yang ketiga secara sisolisigen, yaitu apabila ruang sel yang terbentuk disebabkan oleh meleburnya sel disertai dengan saling menjauhnya sel-sel di sekitarnya. Contohnya yaitu ruang antar protosilem. Dan yang keempat yaitu reaksigen, apabila selnya mengalami robekan akibat tarikan dari pertumbuhan. Contohnya ada pada berkas pengangkut dari tumbuhan jagung. Berdasarkan asal meristemnya, jaringan dewasa ini diklasifikasikan menjadi dua, yaitu jaringan primer dan jaringan sekunder. Jaringan primer yaitu jaringan yang apabila sel-selnya berasal dari meristem primer, sedangkan jaringan sekunder yaitu apabila sel-selnya berasal dari meristem sekunder. Kemudian berdasarkan fungsinya, jaringan dewasa ini terbagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama ada jaringan pelindung, jaringan dasar, jaringan penyokong, dan jaringan pengangkut. Jaringan pelindung terdiri dari jaringan epidermis. Jaringan epidermis ini adalah jaringan yang letaknya paling luar serta menutupi permukaan tubuh tumbuhan. Selain sebagai pelindung bagi jaringan di dalamnya, jaringan epidermis ini juga berfungsi untuk menyekresikan lapisan lilin atau kutikula yang dapat mencegah evaporasi atau kekeringan pada bagian tubuh tumbuhan, misalnya pada batang dan juga daun. Beberapa dari sel epidermis ini kemudian akan berkembang membentuk suatu alat tambahan atau biasanya disebut sebagai derivat epidermis. Bentuknya sangat bermacam-macam, bisa menjadi stomata, trikoma, sistolit, sel kipas, sel gabus, dan juga spina. Jaringan pelindung yang selanjutnya yaitu jaringan gabus. Setelah tumbuhan mengalami pertumbuhan sekunder, maka fungsi dari jaringan epidermis akan digantikan oleh jaringan gabus. Jaringan gabus ini memiliki 3 bagian, yaitu velum, filogen, dan juga filoderm, yang mana gabungan dari ketiga bagian tersebut biasanya disebut sebagai peridermis. Jadi, jaringan gabus ini berfungsi sebagai pelindung menggantikan epidermis yang telah rusak akibat mengalami penebalan. Kemudian ada jaringan dasar. Jaringan dasar ini terdiri dari jaringan parenkim. Jaringan parenkim disebut sebagai jaringan dasar karena letaknya hampir terdapat di semua bagian tubuh tumbuhan, serta menjadi dasar bagi jaringan-jaringan yang lainnya. Sel parenkim biasanya berbentuk segi banyak atau polihedral dengan vakuola yang besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim ini dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama ada parenkim asimilasi atau klorenkim yang berperan dalam proses fotosintesis. Lalu yang kedua ada parenkim udara atau aerenkim yang berperan untuk penyimpanan udara. Yang ketiga ada parenkim penimbun yang berperan sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Kemudian ada parenkim pengangkut yang terdapat di xilem dan floem. Dan yang terakhir ada parenkim air yang berfungsi untuk menyimpan air. Selanjutnya jaringan penyokong. Jaringan penyokong atau penguat merupakan jaringan yang menunjang bentuk tubuh tumbuhan. Sel-sel dari jaringan penyokong ini merupakan sel yang kuat dan tebal serta tentunya telah mengalami diferensiasi. Sesuai dengan namanya, fungsi dari jaringan penyokong atau penguat ini adalah untuk penegak serta penguat bagi tumbuhan. Jaringan penyokong terdiri dari jaringan kolenkim dan juga jaringan sklerenkim. Yang terakhir, jaringan pengangkut. Jaringan pengangkut terdiri dari xilem dan juga floem.
Xilem berfungsi untuk mengangkut air dan zat hara dari akar menuju daun, dan floem berfungsi untuk mengangkut zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Itulah tadi pembahasan tentang jaringan tumbuhan. Semoga ilmunya dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.